Hai penonton setia, kembali lagi bersama saya Kids di Books for Kids. Apa kabar kalian semua? How are you? Jadi setelah saya menimbang-nimbang ya, akhirnya saya memutuskan I think we can use this moment for me to start a series, satu buku, satu minggu. Sesuai judulnya ya, it's very self-explanatory. Saya mau berbagi ke kalian buku-buku yang sudah saya baca, yang mungkin saya baca ulang, tanpa harus menghentikan perjalanan saya dalam membaca buku lebih banyak lagi. Jadi saya mau mengencourage diri saya sendiri dengan gerakan satu buku satu minggu ini. Dan saya rasa gerakan ini juga sudah terdengar di mana-mana ya buat kita komunitas pecinta buku. So I'll just keep it as a series. Before I deep dive the book, let's start this video with a question. Bagaimana jadinya kalau kalian diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang ada berbagai macam versi, di mana setiap versinya itu tergantung dari keputusan apa yang kalian ambil. Seru ya, jadi kita kayak dikasih, coba deh, kamu mau tahu gimana kehidupan kamu kalau kamu berbuat A, B, C, and so on and so forth? Pertanyaan ini saya dapatkan dari buku The Midnight Library, karya Matt Haig. Ini salah satu viral book yang saya baca dan saya mengerti ya kenapa dia bisa se-famous itu. Ya, The Midnight Library. Buku ini mengisahkan perjalanan kehidupan Nora Seed, seorang wanita yang merasa hidupnya penuh penyesalan dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setnya ini sendiri berada di, jelas ya, Midnight Library. Perpustakaan tengah malam ini adalah tempat antara hidup dan matinya Nora, di mana dia bisa mencoba kehidupan alternatif melalui buku-buku kehidupan yang dia temui. Jelas, yang namanya perpustakaan ada pustakawannya, dan karakter dari pustakawannya sendiri adalah Miss Elm. Beliau adalah pustakawan yang membantu Nora menjalani kehidupan alternatifnya. Dia yang memperlihatkan apa saja sih pilihan kehidupan Nora. Di perpustakaan itu Nora menemukan buku-buku kehidupan yang mewakili kehidupan yang berbeda yang dia bisa jalani satu persatu. Tema dari buku ini cozy fantasy. Kalau boleh saya jujur ya, sejak saya memulai perjalanan booktube ini, saya menemukan banyak istilah-istilah terminologi yang menurut saya menarik ya dalam penentuan genre atau ambience, dan saya menemukan kata cozy fantasy yang menurut saya sangat amatlah relatable untuk dihubungkan ke The Midnight Library. Dalam deep dive buku ini ada 5 elemen yang mau saya bagikan ke kalian. Yang pertama adalah ambience atau genre, let's say, topics, character development, quotes atau kutipan-kutipan apa saja yang bisa kita dengar. Dan yang terakhir adalah takeaways. Jadi pesan apa saja yang bisa kita ambil dari buku ini. Let's get started. Ambience. Jadi menurut saya buku ini adalah magical realism, magical fantasy, you can call it too. I feel like reading this is like reading Harry Potter, I'd say. Tapi dalam perspektif the Muggles, karena Nora sendiri bukan orang yang punya kemampuan untuk to practice magic. Dia dipertemukan oleh this magical midnight library. Jadi ambience itu sendiri mengingatkan saya lupa Harry Potter nomor berapa. Kalian bisa ingatkan saya di komen di bawah. Yang ada scene Harry Potter and the Gang itu mereka ke inventory untuk mencari satu memori di light bulb ini. Dan begitu saya baca ini, saya ngerasa saya tuh lagi di situ, di inventory sebesar itu dengan buku-buku kehidupan saya yang banyak banget. So it feels overwhelming but exciting at the same time. Seru ya. Topics. Topik apa saja yang bisa ditemukan di buku ini? Menurut saya kalau kalian sedang berdiskusi tentang penyesalan dalam pilihan hidup atau pencarian makna, pursuit of happiness, kesempatan kedua di kehidupan kalian, juga self development di dalam diri kalian, dan topik
untuk melihat nilai kehidupan yang sedang kalian jalani sekarang. Menurut saya topiknya memang cukup general. Jelas topik-topik itu memberikan sinyal kalau buku ini cukup inspirational untuk dibaca ya. Character development, one of my favorite aspect ketika saya membaca buku. Nora adalah main character di mana dia mengalami perubahan signifikan sepanjang cerita. Nora sendiri adalah individu yang memiliki banyak penyesalan di kehidupannya. At the end of the day, dia melihat, okay, I think this is how I will appreciate my current life. Inilah bagaimana saya akan menghargai kehidupan yang saya punya, which brings to the chance of Nora seeing her potential. Jadi akhirnya Nora bisa melihat apa saja potensi-potensi yang dia miliki, and it's very enlightening, right? And it's very good to find your potentials, especially if you know what to do about it. Sekarang saya mau bagikan kutipan-kutipan atau quotes yang saya dapatkan dari buku ini yang mudah-mudahan menginspirasi kalian untuk membaca The Midnight Library. Quotes pertama, "You have as many lives as you have possibilities. There are lives where you make different choices, and those choices lead to different outcomes. If you had done just one thing differently, you would have a different life story. And they all exist in the Midnight Library." Saya dulu ada teman yang bilang, "Kid, tahu gak sih, dalam sehari itu kita bisa buat 5.000 keputusan. Bangun tidur, sikat gigi, pakai odol yang mana, makan apa. Tapi tanpa kita sadarin, 1 atau 2 dari 5.000 itu could actually change your life. Friend, if you see this, I won't forget it, dude." Quotes yang kedua. "Do you ever wonder what your life would have been if you had decided to take a different path? Kamu pernah membayangkan nggak bagaimana jadinya hidup kamu kalau kamu mengambil jalur yang lain? I think it is easy to imagine there are easier paths. Realizing something for the first time. But maybe there are no easy paths. There are just paths." Saya rasa memang gampang ya kalau kita berpikir ada cara-cara mudah, kata Nora. Tapi sepertinya nggak ada yang namanya cara mudah. There are just paths. Mereka cuma jalan. That's life. The Midnight Library. Memang, this book keeps me on the ground. Like, stay on the ground. Saya sendiri kalau baca buku ya, ketika saya menemukan sesuatu yang inspiratif sebetulnya, tapi saya bisa aja jadi defensif. Saya bisa bilang sama bukunya, shut up. Padahal buku ini sendiri read me like a book. Mengingatkan saya tentang satu lagu, "It's easier said than done." Because it's easier said than done. Emang lebih mudah dikatakan daripada dijalani. Jadi itu dia kutipan-kutipan yang bisa kita dapatkan dari The Midnight Library. Takeaways, apa sih yang bisa kita ambil dari buku ini? Jelas ya, The Midnight Library for me personally, ini it's a journey to find happiness. Kita seakan-akan difasilitasi, okay, you want to be happy? Try this. Is this making you happy? If not, try that. At the end of the day, kita akan menyadari bahwa ya, it's not about the happiness that we're looking for, tapi memang inilah kehidupan yang kita jalani, and we have to be happy for that. Otherwise, it's not a life. Try to accept that we are living a better life than the ones that we imagine. So switch the mindset. I think it's very beautiful to say. And I think that's the beautiful thing about this book. Buku ini seperti mengajak saya, okay, you can be imaginative, but in a realistic way. So, like I said, it keeps you on the ground. Jadi itu penonton setia. Bagaimana menurut kalian? Apakah deep dive ini menginspirasi kalian untuk membaca The Midnight Library? If yes, go for it. Buy the book. Look up for the synopsis. You don't have to buy the new one. Saya sendiri belinya yang second hand. If I'm not mistaken, I paid like 2 or 3 euros for this. Saya yakin versi Indonesianya juga banyak.
Mungkin lain kali kalau saya ada kesempatan saya juga mau beli yang versi Indonesianya. Tapi Matt Haig juga nggak cuma tulis buku fiksi, dia juga punya koleksi buku non-fiksi buat yang kalian suka style penulisan dari Matt Haig, karena menurut saya memang penulisan dia tuh reflektif banget ya, gayanya tuh bikin kita merenungkan hidup tapi in a very cozy way, nggak seperti mendengarkan nasihat secara keras, tapi he did it in a very compact way. Seperti yang saya bilang, easy to digest. It's a very easy to digest book. Narasinya sendiri juga mendalam. Itu amat sangat karakternya Matt Haig ya. Saya juga udah baca buku-bukunya dia yang lain, amat sangat reflektif. Saya bisa kasih rekomendasi dari buku-buku baik fiksi atau non-fiksi karya Matt Haig nanti di kolom deskripsi. Have a look. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian untuk membaca The Midnight Library or any kind of magical realism books. Please let me know kalau kalian pernah baca buku yang ambience-nya kurang lebih sama tapi mungkin dengan perspektif yang lain. Leave it on the comment below. I'd be very happy to see it. Don't forget to subscribe if you like this kind of content, talking about books, deep dive books, bahas tentang buku. If I'm being honest, someday saya mau banget ya bisa punya book club dengan kalian, di mana saya bisa berinteraksi langsung dan baca buku bareng. Kayaknya seru ya. So yeah, that's the first episode of Satu Buku Satu Minggu. See you when I see you, penonton setia. Stay healthy, stay positive. I hope you enjoy the video. Catch you later, alligator. Bye.